رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Wa salli wa sallimu ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Muhammad ibni Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anhum kama la'anna ashabas sabat wa kana amrullahi maf'ula. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makom atau dalam tempat yang insya Allah ini adalah merupakan tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan senantiasanya kita hadir di tempat yang mulia seperti ini, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kualitas keimanan kita harus meningkat? Sebab iman ini adalah merupakan salah satu jalan yang bisa pasti kita akan meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walillahil izzatu, kemuliaan itu milik Allah, walirasulihi, kemuliaan itu milik Rasul, walil mu'minin, dan kemuliaan itu milik orang-orang yang beriman. Jadi artinya kalau kita ingin mulia, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul, isi diri kita dengan keimanan. Yakin kita akan menjadi orang yang mulia. Makanya sering kita mendengar para ulama, para ustadz, para kiai memerintahkan kepada diri kita supaya kita mengisi kehidupan dengan keimanan. Bagaimana caranya mengisi kita kehidupan dengan keimanan? Kumaha carana? Iman isinya ada berapa iman? Iman isinya ada berapa? Eta mah rukun iman atuh. Iman. Geusi iman aya sabaraha geusi iman? Naon-naon Pak Agus tilu. Pak, iman itu isinya cuma dua, kata Rasulullah, al-imanu nisfani. Ini sering saya sampaikan sebetulnya. Man peda hilap deuhinya, Nah kata Rasulullah, al-imanu nisfani,
Iman itu terbagi kepada dua bagian. Nisfun fi sobri, setengah bagian ada dalam sifat sobar. Wa nisfun fi syukri, dan setengah bagian ada dalam sifat syukur. Makanya tatkala kita mampu mengisi kehidupan ini dengan sabar dan syukur, ya sabar setengah, syukur setengah, setengah jeung setengah jadi hiji. Sempurnalah kita menjadi orang-orang yang beriman tadi. Nah inilah yang dimaksud kita mengisi kehidupan dengan keimanan. Jadi yang dimaksud dengan mengisi kehidupan dengan keimanan, isi kehidupan ini dengan sabar dan syukur. Nyata kunaon ku isi ngan kedua sabar jeung syukur, da memang isi alam dunia oge ngan dua si alam dunia oge. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhana maha suci Allah alladzi khalaqal azwaja, yang telah menciptakan berpasang-pasangan kullaha, seluruhnya. Jadi di alam dunia ini kita sering saya katakan kita tidak bisa menciptakan satu tapi dua tadi Pak. Ya, kita tidak bisa menciptakan supaya semua orang suka terhadap diri kita, mual bisa tadi Pak Nurakim. Ya, kita tidak bisa menciptakan semua orang memuji terhadap diri kita, itu tidak bisa. Di alam dunia mah kudu dua aya nu resep, aya nu teresep, aya nu ngahina, aya anu muji, nya aya naik, aya turun, aya sepi, aya rame, aya bulan, aya bintang, aya poek, aya caang. Teras di alam dunia seperti itu. Ya, nah makanya karena alam dunia sifatnya seperti itu, makanya mengisinya pun dengan dua hal, dengan sabar dan syukur. Ya, tatkala mendapatkan kenikmatan isi dengan syukur, tatkala mendapatkan musibah isi dengan sabar. Tenang tadi Pak, lamun mengisi kehidupan dengan gitu. Ya, nah inilah ya hadirin jamaah rahimakumullah yang dimaksud dengan mengisi kehidupan dengan keimanan. Besi kehidupan ku sabar sareng syukur. Tenang tadi Pak. Ya, tenang mengisi kehidupan dengan sabar dan syukur mah. Ya, sebab orang-orang yang beriman itu insya Allah dijamin hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum, dan hati mereka tentram tadi. Matak taranang, tentram hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah kita senantiasa terus selamanya istiqomahnya kita pertahankan keimanan yang Allah telah masukkan ke dalam hati kita. Ya sayangnya kalau iman telah masuk ke dalam diri kita kemudian lepas kembali ya, makanya pertahankan ya terus keimanan yang harus ada dalam diri kita supaya nempel terus. Ya, dengan cara bagaimana? Ajak diri kita ke tempat-tempat yang seperti ini. Seringlah mendengarkan tausiah para ulama, seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini salah satu cara mempertahankan nikmat iman yang telah Allah masukkan terhadap diri kita supaya kita tidak lepas lagi dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa selamanya terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan